Baik, terima kasih. Selamat datang dan selamat bertemu dengan saya, Andika Wirawan, di channel Epidemiolog ID. Ini adalah video pertama saya, ya. Saya buat video ini berhubung karena masih banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya Epidemiolog ID itu? Nah, rekan-rekan yang ada minat, ingin bergabung dengan rekan-rekan yang lain, ya, silakan tonton video ini sampai terakhir, karena dengan menonton video ini mudah-mudahan akan mendapatkan gambaran tentang apa sih sebenarnya Epidemiolog ID itu. Nah, teman-teman semua, ya, Epidemiolog ID ini sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan, ya. Jadi pada tahun 2019 saya sempat membuat akun Instagram, ya, dengan memberi nama epidemiolog.id. Nah, pada saat itu saya tidak melakukan apa-apa juga sih. Saya hanya mengupload satu kalimat, yaitu The Mother of Public Health, dan itu saya bagi menjadi 6 grid dan saya upload di Instagram. Nah, selama tahun 2019 itu hanya itu yang ada di Instagramnya epidemiolog.id. Nah, akan tetapi lama-kelamaan saya lihat banyak yang berminat, banyak yang follow, sehingga subscribernya bisa menjadi 1000-an. Nah, pada tahun 2020, ya, saya mencoba untuk membuat satu kegiatan, yaitu live streaming di Instagram. Ya, kebetulan pada saat itu pandemi melanda di dunia, ya. Pada Juni tahun 2020 saya buat kegiatan pertama di tahun 2020 itu, dan itu adalah satu-satunya kegiatan selama tahun 2020. Dan setelah selesai kegiatannya ternyata peminatnya bertambah banyak. Bahkan Instagramnya sudah mulai hampir 2000-an, ya. Dan hanya itu juga sih di tahun 2020 itu cuma satu kegiatan itu, tetapi engagement dari teman-teman juga banyak, sehingga pada tahun 2021 saya tuh tidak tahu sebenarnya dari mana asalnya, sehingga banyak yang DM, ya, banyak yang meminta untuk menjadi narasumber, ya. Ada yang menjadi narasumber di berbagai media digital, ya, tentunya yang mengangkat berita-berita kesehatan, ya. Kemudian ada yang minta untuk menjadi narasumber di on air radio, ada juga yang buat channel Instagram atau konten Instagram dan konten YouTube. Ada juga yang mengundang untuk sebagai narasumber di berbagai webinar. Nah, pada tahun 2021 ini saya melihat ternyata minat terhadap epidemiolog ID ini begitu besar. Sehingga pada saat ini saya dan rekan-rekan ingin mencoba untuk mengembangkan ke depan. Sekira itu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi bahwa epidemiolog ID ini itu sebenarnya hanyalah sebuah komunitas, ya, komunitas penggiat epidemiologi Indonesia. Jadi kami bukan lembaga, kami bukan instansi, tetapi kami adalah komunitas. Nah, ini adalah kita mencoba merefresh kembali tentang epidemiologi, ya. Teman-teman kalau misalnya lanjut di strata 2, ya, di strata 2 ada 3 peminatan, khususnya kalau teman-teman di UI, ya, itu ada epidemiologi klinik, ada epidemiologi komunitas, dan ada epidemiologi lapangan atau FETP. Nah, epidemiologi klinik ini itu berkaitan dengan medis, ya. Jadi di sini memang kebanyakan dokter yang ambil epidemiologi klinik ini, karena di sini bagaimana memanfaatkan ilmu epidemiologi itu dalam dunia klinis atau medis yang bersifat medis. Misalnya contohnya adalah riset-riset yang berkaitan dengan klinis atau medis.
Kemudian epidemiologi komunitas. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana memanfaatkan ilmu epidemiologi ini di komunitas. Jadi arahnya itu lebih ke komunitas. Bagaimana diagnosa komunitasnya, apakah itu terkait faktor-faktor dari penyebab masalah kesehatan di komunitas, ataupun terkait sosial budaya dan lain-lainnya. Sedangkan kalau untuk epidemiologi lapangan ini sebenarnya program khusus ya yang diikuti. Jadi pesertanya itu hanya belajar 6 bulan secara tatap muka di bangku perkuliahan, dan sisanya itu langsung terjun ke lapangan. Dan isu yang dikembangkan di epidemiologi lapangan ini itu kebanyakan terkait dengan pengembangan sistem surveillance dan sistem investigasi dan pengendalian wabah. Jadi itu pokok fokusnya ya. Tetapi bukan berarti hanya itu, banyak juga yang keterkaitan dengan epidemiologi terkait masalah-masalah di lapangan. Nah, itu ruang lingkup epidemiologi. Nah, kemudian epidemiolog kesehatan. Nah, sebenarnya epidemiolog kesehatan ini itu sudah ditetapkan di keputusan Menteri Pemdayagunaan Aparatur Negara, yaitu Kepmenpan nomor 17 tahun 2000. Jadi kalau kita mau lihat, sebenarnya epidemiolog kesehatan itu adalah jabatan fungsional ya, jabatan fungsional yang diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil ya, yang bertugas dan bertanggung jawab serta memiliki wewenang dan hak untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan, penganalisis, interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan, penanggulangan, serta faktor-faktor yang sangat berpengaruh. Jadi kalau kita mau lihat secara sempit ya, berarti itu adalah PNS. Tetapi kalau kita mau lihat secara keilmuan secara luas ya, berarti teman-teman yang alumni epidemiologi itu adalah juga termasuk epidemiolog kesehatan. Tetapi yang resminya adalah yang mendapatkan SK jabatan fungsional dari pemerintah. Terus di jenjang karir seorang epidemiolog kesehatan ini juga diatur di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2015, di mana mulai dari ada pelaksana pemula, pelaksana lanjutan, penyelia, kemudian ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Jadi saya kira sama dengan jenjang profesi yang lain ya, memiliki tingkatan-tingkatan. Dan juga ada standar kompetensinya ya. Seperti apa standar kompetensi yang ada dalam epidemiolog kesehatan itu ya. Yang pertama adalah kemampuan berpikir. Nah, saya kira ini memang adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap orang. Kemudian ada mengelola diri. Nah, mengelola diri ini maksudnya adalah bagaimana mengembangkan diri, kayak misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan, kursus, atau mengikuti sekolah dan lain-lainnya. Kemudian mengelola orang. Nah, mengelola orang ini terkait dengan misalnya di dalam pekerjaan itu apakah menjadi seorang pemimpin, misalnya ketua, kemudian koordinator, dan lain-lain. Selanjutnya, standar kompetensi dari seorang epidemiolog juga adalah mengelola tugas. Nah, ini saya rasa mengelola tugas ya sudah ada tupoksinya, tinggal melakukan bagaimana caranya agar bisa melakukan dengan baik. Kemudian mengelola sosial dan budaya. Nah, kalau ini terkait dengan komunitas ya di masyarakat, bagaimana bisa menganalisis budaya dan sosial yang terjadi di komunitas. Jadi seperti itu. Nah,
Ini adalah 10 skill dalam menghadapi era 4.0. Nah, tentunya kita akan melihat bagaimana sih peranan atau skill yang harus dimiliki seorang epidemiolog di dalam menghadapi industri 4.0. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa industri 4.0 ini adalah era di mana perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi, itu sangat berkembang pesat ya, sampai ke penggunaan robotik dan lain-lainnya. Dan di masa yang akan datang kita sedang menyongsong itu ada namanya nanti Society 5.0 ya. Jadi saya rasa epidemiolog kesehatan itu harus beradaptasi dan mempersiapkan diri untuk berkembang ke depannya. Jadi bukan hanya dalam bidang epidemiologinya saja yang dikembangkan, tetapi harus mengadopsi perkembangan teknologi. Nah, secara umum ini ada 10 ya. Ini skill secara umum untuk semua kalangan, semua bidang, semua profesi. Saya rasa ini secara umum dalam era industri 4.0 yang harus dikuasai. Mulai dari complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, collaboration, emotional intelligence, decision making, service orientation, negotiation, dan cognitive flexibility. Dan saya rasa itu, dan kita lihat skill yang kita harus miliki sebagai seorang epidemiolog ya, yaitu tentunya tugas pokok kita adalah analisis data, kemudian mengembangkan literasi, ya, surveillance investigation, kemudian research and development, dan lain-lainnya. Ini saya kira pokok dasarnya ya yang harus dimiliki. Nah, selanjutnya untuk menyambut era 4.0 itu tentunya harus memiliki skill dalam bidang internet dan komputerisasi, kemudian bagaimana bisa mengembangkan yang namanya digital epidemiology marketing, ya, creative epidemiology, bahkan sampai ke epidemiologpreneur. Jadi ini adalah skill-skill yang perlu kita miliki dalam hal untuk berkompetensi atau bersaing di era industri 4.0 ini. Kemudian jangan lupa juga khususnya teman-teman yang di komunitas ya. Nah, karena kebetulan saya juga berkiprah di komunitas, karena memang saya backgroundnya adalah epidemiologi komunitas. Nah, hal yang perlu dimiliki juga adalah ada beberapa. Yang pertama adalah community development ya. Saya rasa ini sangat bermanfaat ya, pengembangan di lapangan ini, yaitu bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat untuk supaya bisa mandiri begitu ya dalam hal mengurus kesehatannya. Kemudian perlu kita melakukan networking dan kolaborasi, bagaimana berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kemudian tentu harus menjadi atau memiliki kemampuan leadership dan people management atau mengatur orang, dalam hal ini kepemimpinan. Dan satu hal yang penting lagi yaitu mampu melakukan yang namanya social movement. Social movement ini atau gerakan sosial ini sangat bermanfaat untuk melakukan pergerakan di masyarakat ya, supaya masyarakat itu terlibat secara langsung terhadap program-program yang kita inisiasi kayak gitu. Nah, saya kira itu. Nah, kita mau lihat sebenarnya kegiatan-kegiatan epidemiolog ID itu seperti apa ya. Ini yang seperti saya bilang di awal bahwa kita sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan, kemudian terus kita membuat semacam diskusi online di Instagram Live, dan setelah itu ternyata banyak yang meminta untuk menjadi narasumber di berbagai media kesehatan digital, on air radio, konten YouTube, webinar kesehatan. Nah, seperti itu. Dan ini diskusi online pertama kami ya, peran mahasiswa dan pemuda di era new normal. Ini pada saat
gencar-gencarnya pemerintah menghimbau untuk beradaptasi dengan era baru ya, atau era new normal, kebiasaan baru. Terus ini adalah webinar ya, kami diundang juga untuk membawakan materi di webinar, dan saya ini webinarnya sangat bagus. Ini dari UIN Sumatera Utara, dan ini sangat banyak peminatnya juga, dengan mengangkat tema using epidemiological skill in for all era ya. Nah, ini sangat bagus juga sih ini seminar ini. Kemudian kita diundang juga untuk beberapa kali ya menjadi narasumber interaktif lewat radio ya. Ada temanya efektivitas PPKM sampai saat ini, ada peran vaksin, kemudian efek mudik lebaran, kemudian isolasi mandiri, ada potensi gelombang ketiga COVID-19, ada masalah kesehatan sepanjang tahun 2021. Kemudian yang terakhir adalah webinar tentang Omikron dan kesiapan hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi saya kira itu. Nah, namun teman-teman semuanya, setelah menjalani semua itu sampai di akhir 2021, dan saya itu merasa sebenarnya adalah single factor ya. Jadi benar-benar sendiri. Saya merasa sendiri karena memang saya melakukannya sendiri, dan itu saya merasa gagal ya. Kenapa? Karena saya tuh sebenarnya merasa gagal karena saya masih butuh belajar begitu loh. Saya masih butuh masukan dari banyak orang. Jadi saya mesti belajar dari banyak pihak juga ya. Terutama teman-teman semuanya yang bergabung ya. Saya mesti belajar dari teman-teman semua juga ya. Baik itu dari manajemen maupun terkait dengan arah dari epidemiolog ID ke depannya ini. Nah, sehingga saya mengajak kepada rekan-rekan semua, siapapun itu yang memiliki minat di epidemiologi, mari kita tumbuh bersama. Let's grow together. Ya, we are more powerful together. Together we can. Ya, jadi kita bagaimana caranya merangkul setiap individu ataupun instansi ataupun organisasi komunitas yang lain. Jadi di sini kami akhir Desember kemarin atau awal Januari lah ya, awal Januari kami sudah melakukan rekrutmen anggota ya, dan ternyata kami sekarang sudah memiliki tim, yaitu yang bergabung ada sekitar 100 orang lebih, dan kami bagi menjadi 5 divisi ya. Ada divisi riset dan pengembangan, ada publikasi dan dokumentasi, ada media dan kreatif, humas dan advokasi, administrasi dan kesekretariatan. Dan tentunya ya, dari 100 orang ini teman-teman bukan berarti semuanya aktif ya. Kami ada buat grup, di dalam grup ini masih 100 lebih, tapi yang aktif itu paling hanya ada beberapa orang. Dan kami sih berharap dari 100 ini kami akan menyaring sekitar 50 orang untuk menjadi pengurus selama 1 tahun ke depan. Jadi mereka ini akan melakukan berbagai macam kegiatan, dan sekarang ini mereka sedang berdiskusi di divisi masing-masing mau melakukan apa ke depannya. Ya. Dan pada saat ini kami juga sudah berusaha untuk melakukan personal branding. Personal branding ini kepada member-member kami ya, untuk membranding dirinya terkait ketertarikannya terhadap masalah epidemiologi. Kemudian business branding tentunya ini terkait dengan bagaimana kami membranding atau memperkenalkan secara luas tentang epidemiolog ID. Kemudian kita juga sedang team building, kemudian membenahi internal kita, kemudian mencoba untuk berkolaborasi. Jadi rekan-rekan semuanya kalau misalnya punya sesuatu yang
apa yang unik yang bisa kami kolaborasikan untuk dikerjakan, ya silakan hubungi kami di Instagram, ataupun misalnya individu atau organisasi-organisasi, ya. Kami sangat terbuka lebar untuk membuka kolaborasi, ya, supaya kami juga tidak berjalan sendirian dan kami merasa banyak dukungan dari pihak-pihak yang lain. Dan tentunya yang terakhir juga kami masih berusaha juga untuk bagaimana caranya kami untuk melakukan funding, ya, atau pencarian dana untuk operasional kami ke depannya. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami rancang diantaranya adalah Epic Talk Live. Nah, ini kami rencanakan itu setiap 1 kali seminggu. Jadi ini live di Instagram dengan menghadirkan berbagai epidemiolog kesehatan dari berbagai latar belakang, ya, dari berbagai instansi, dan mereka akan sharing, bercerita terkait pengalaman masing-masing, ya. Kemudian mungkin dapat memberikan motivasi-motivasi kepada rekan-rekan calon epidemiolog kesehatan. Kemudian ada webinar nasional, ya. Untuk webinar kali ini kita akan mengangkat tema bagaimana cara mengembangkan penelitian dan publikasi di masa pandemi. Jadi misalnya riset apa sih yang cocok dilakukan di saat pandemi seperti ini. Kemudian bagaimana sih mempublikasikannya supaya bisa diterima di jurnal terakreditasi. Kemudian ada training dan workshop, dan ini akan dilakukan pelatihan, ya. Ada beberapa pelatihan termasuk SPSS, Stata, kemudian ODK, ada KIJIS, ada Redma, dan lain-lainnya. Kemudian kami juga akan melakukan pembuatan konten khususnya Instagram dan YouTube. Tentunya ada juga website kami. Kemudian kita juga berusaha bagaimana dari tim kita ini memiliki publikasi ilmiah nantinya, ya. Jadi mungkin di dalam tim kami ini, khususnya nanti di tim R&D, ya, bagaimana caranya buat project 1 untuk melakukan riset, entah itu riset review artikel atau riset-riset yang lain, dan kita akan coba submit di jurnal-jurnal di minimal di nasional dulu. Ya, saya kira itu teman-teman. Jika ingin tahu lebih jauh dengan Epidemiolog ID, boleh silakan dikunjungi websitenya dan seluruh media sosialnya. Ada Instagram @epidemiolog.id, ada Facebooknya juga, ada YouTube-nya juga, ya. Silakan teman-teman. Jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan informasi ini. Ya, jika ingin berteman dengan saya sangat terbuka. Ada nomor WA, ada juga Instagram, ya. Bisa DM di Instagram jika ingin berdiskusi atau ingin berkolaborasi di Epidemiolog ID ini. Sekian, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segitiga Epid.